Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Biasa. Alhamdulillah Allahu sehat. Wah, kelihatannya semangat sekali ya hari ini. Semangat, Oke, Bu. teman-teman. Udah semangat, Bu. Banget. Semangat Tidak lupa bersyukur juga ya kepada Allah sendiri ya. Taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara online. Oke, teman-teman, sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Oke, teman-teman, sebelumnya Ibu mau tanya nih, udah pada kenal belum semuanya Belum. di kelompok ini? Belum. Oke. Gimana kalau kita kenalan dulu? Kita mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sulhatur Hasanah. Saya mahasiswa semester 5, Prodi Bimbingan Konseling Islam IAIN Pontianak. Nah, teman-teman bisa memanggil saya Ibu atau Kakak juga boleh. Selanjutnya, teman-teman yang ingin mengenalkan namanya dipersilahkan. Saya dulu, Saya, Bu. Bu. Oke, Nabila Aprilanda dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilanda. Saya berasal dari Pontianak. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Olapiani. Saya berasal dari Padang Tikar. Oke, jadi Olaviani dari Padang Tikar ya. Kemudian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rita Silvia. Saya dari Kabupaten Sintang, Kecamatan Sepauk, Desa Tanjung Hulu. Oh, jadi Rita Silvia dari Sintang, lumayan juga ya. Oke, teman-teman. Iya, Bu. Sebelumnya, tahu nggak kegiatan apa yang akan kita jalankan hari ini? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Oke. Nah, hari ini kita itu akan mengadakan konseling kelompok. Nah, yang dimaksud konseling kelompok itu sendiri adalah mengatasi masalah pribadi yang dihadapi oleh teman-teman dan kita tuntaskan secara bersamaan. Kita akan mencari solusinya secara bersamaan. Jadi teman-teman bebas bisa menceritakan masalah pribadi apa saja yang teman-teman hadapi saat ini dan nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, sebelum memasuki kegiatan di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana kita saling menjaga rahasia apapun yang terjadi saat konseling kelompok ini berjalan. Jadi di dalam kegiatan ini hanya bisa dibicarakan, masalahnya hanya bisa dibicarakan dalam kegiatan ini dan tidak boleh dibicarakan kepada orang lain, hanya kelompok kita saja yang boleh mengetahuinya. Oke, sudah paham semuanya atau ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Jelas. Paham, Bu. Jelas, Bu. Ya udah jelas kan. Berarti sudah siap dong untuk melaksanakan bimbingan konseling, melaksanakan konseling kelompok ini? Siap. Bu. Siap. Oke. Insyaallah. Kita mulai dari siapa dulu yang ingin mengutarakan masalahnya? Saya dulu lah. Atau saya tunjuk? Saya, Bu. Oke. Rita Silvia, silahkan. Baik, langsung saja ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi permasalahan yang sedang saya alami saat ini berdasarkan yang saya rasakan sih, Bu. Ini masalah ekonomi gitu. Karena kan kebutuhan saya, antara kebutuhan dan kewajiban saya itu jadi bersatu gitu. Di mana saya wajib membeli buku. Sedangkan untuk ekonomi saya sendiri sekarang tuh lagi bermasalah. Jadi itu saya kebingungan bagaimana cara saya mendapatkan uang itu. Dan saya sempat juga berikhtiar dengan mencari kerja. Dan saya rasakan kayak berat gitu, Bu. Masalah saya ini tuh berat gitu. Oke, jadi permasalahannya di masalah ekonomi ya. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin mengutarakan permasalahannya? Atau saya tunjuk? Saya, Bu. Oke, Olaviani, silahkan. Bu. Duluan, Bu.
langsung saja ya Bu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih permasalahan pribadi di mana tuh saya tuh merasa kayak stres Bu, cemas gitu kan. Sampai stres saya tuh sampai saya kayak down gitu, enggak mau makan. Pokoknya seperti itu. Masalahnya nih apalagi kuliah online gitu kan. Di mana kuliah online ini banyak memerlukan duit gitu, beli tiket, apalagi tugas-tugas dari dosen gitu. Jadi saya tuh merasa cemas, merasa stres lah gitu, Bu. Hari-hari saya tuh dihantui dengan tugas-tugas kuliah gitu. Jadi tuh setiap dosen punya tugas kasih ke mahasiswa, jadi tuh banyak numpuk gitu kan. Jadi saya tuh merasa gimana ya? Pokoknya kecemasan saya itu tuh tinggi gitu kan, sampai saya tuh merasa udah kayak mau nyerah gitu. Sampai-sampai saya biasa muntah, Bu. Pusing kepala. Nah, seperti itu Bu masalah pribadi saya, Bu. Oke, jadi permasalahannya stres. Intinya stres gara-gara kuliah online ya. Oke, Ya, Bu. selanjutnya yang terakhir Nabila Aprilanda, silahkan. Oke, baiklah. Masalah pribadi yang sedang saya alami sekarang nih ketidakpercayaan, di mana saya tuh kayak lebih fokus sama kekurangan daripada kelebihan. Sebagaimana yang kita tahu kan, kalau manusia itu kan pasti titipkan dengan kelebihan dan kekurangan kan. Jadi saya tuh lebih fokus ke kekurangan saya. Jadi tujuan saya mengikuti konseling ini gimana caranya saya tuh lebih fokus ke kelebihan daripada kekurangan saya. Oke, jadi kayak permasalahannya tuh kayak di itu ya, kurang percaya diri gitu ya. Oke, jadi kan kita udah tahu nih permasalahannya satu persatu. Jadi masalah siapa duluan nih yang ingin dituntaskan hari ini, yang ingin dibahas hari ini? Gimana kalau masalah Nabila Aprilanda? Ikut ya, Bu. Boleh, Bu, boleh. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Jadi teman-teman boleh memberi masukan atau menanyakan kepada Nabila Aprilanda mengenai masalah yang dihadapi oleh Nabila Aprilanda. Kita mulai dari Olaviani dulu ya. Baik, Bu. Untuk permasalahan Nabila, di mana itu tuh dia tuh merasa kayak nggak percaya diri atas kemampuannya gitu kan. Benar katanya setiap orang tuh mempunyai kelebihan dan kelemahan pribadi masing-masing. Di mana kelemahan itu bisa menutupi kekurangan dari kelemahan itu. Lebih kita harus kita tahu dulu biar kita apa gitu dalam diri kita nih. Jangan kita merasa insecure, bahasa insecure bahasa kerennya tuh kan, nggak percaya diri atas apa. Setiap orang tuh kan pasti punya insecure itu masalah pribadi masing-masing kan, punya kekurangan. Jangan anggap kekurangan gitu tuh merasa kita terpuruk gitu. Kita bangkit dari kekurangan kita gimana, merasa kan Allah ciptakan manusia itu pasti sempurna, enggak ada yang sempurna gitu. Enggak ada yang tidak sempurna gitu. Jadi belajar dari kelebihan kita untuk menutupi kekurangan kita. Itu buat Nabila dari saya. Oke. Jadi intinya kayak lebih mensyukuri gitu ya atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita gitu. Oke, mungkin teman selanjutnya Rita Sylvia ingin memberikan masukan atau ingin menanyakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Nabila Aprilanda. Kayaknya saya nanya aja sih, Bu, karena masukan juga udah dari lah. Pertanyaan saya, kenapa hal apa yang membuat Bella merasa tidak percaya diri gitu? Apakah ketika dibandingkan dengan orang lain atau tidak percaya diri dengan kemampuannya itu ketika apa gitu? Kan biasanya orang tidak percaya diri itu ada hal-hal tertentu. Nah, jadi saya tanyakan yang seperti itu ya. Bisa dimengerti? Oke, jadi pertanyaannya kepada Nabila, hal-hal apa yang membuat Nabila tidak percaya diri dengan kondisi Nabila saat ini? Coba, apa yang kira-kira membuat Nabila tidak percaya diri? Yang buat saya tidak percaya diri itu, saya ini kan orangnya emang tidak suka dibandingkan kan. Jadi ketidakpercayaan diri itu datang ketika saya itu dibandingkan sama orang lain. Ini Nabila tuh gini gitu. Jadi saya tuh merasa minder gitu, Pak. Oh, saya ini tidak bisa, kalau dia tuh lebih bisa gitu. Jadi permasalahan yang membuat Nabila tidak percaya diri ini karena merasa dibanding-bandingkan gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin memberikan masukan terhadap Nabila Aprilanda mengenai dibanding-bandingkan dengan orang lain tersebut.
tersebut. Oke, ada yang ingin memberikan masukan atau memberikan solusi terhadap Nabila Aprilanda? Saya Bu. Oke, Olaviani Saya silahkan. Bu. Nah, permasalahan silahkan Olaviani. Ya Bu, baik, terima kasih. Tidak percayanya diri pada Nabila tuh kayak dia tuh nggak suka dibanding-bandingkan gitu kan. Setiap orang tuh kan pasti punya masalah, dimana orang tuh bisa berkomentar tapi nggak bisa gimana ya, bisa komentar tapi tidak sesuai dengan apa yang diomongkan gitu kan. Nggak sesuai dengan realitas gitu ya. Setiap orang tuh pasti mempunyai punya pribadi bersikap aneh gitu terhadap orang yang dia iri mungkin gitu kan. Jadi kalau kita dibandingkan dengan orang lain, kita tuh jangan merasa insecure, nggak percaya diri bahwa atas kemampuan kita. Kita tunjukkan bahwa kita bisa gitu. Dia banding-bandingkan bahwa orang itu lebih wow gitu, lebih mantap daripada kita sendiri. Tapi di balik itu tuh kita harus kayak menunjukkan bahwa kita tuh bisa, bukan nggak sesuai apa yang diucapkan tuh nggak sesuai apa yang diucapkan orang itu. Jadi kita tuh harus berjuang gitu, mempercayakan atau membenarkan apa yang diomongin tuh tidak sesuai gitu kenyataan pada diri kita sendiri. Jadi untuk Nabila tuh kita harus jangan terpuruk gitu. Dari itulah motivasi buat kita untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin ada teman-teman yang lainnya yang ingin memberikan solusi terhadap Nabila Aprilanda. Rita Sylvia mungkin ingin menyampaikan sarannya mengenai masalah Nabila Aprilanda. Sedikit simpul masukan dari saya. Menurut saya sih, tidak ada orang yang suka dibandingkan dengan orang lain. Jadi untuk Nabila mungkin kita harus lebih membuka pikiran kita. Jangan merasa bahwa diri kita sendiri yang dibandingkan dan tidak suka dibandingkan. Saya juga kayak gitu kan, saya juga demikian. Ketika dibandingkan dengan orang lain, maka saya merasakan hal yang sama gitu. Ada perasaan tidak suka atau malah kita membenci gitu kan. Nah, sebenarnya itu hal yang wajar, tapi jangan dibawa berlebihan. Menurut saya sih seperti itu, Bu. Karena tidak ada orang lain yang ingin dibandingkan. Oke, jadi intinya jangan terlalu menganggap menganggap penilaian orang lain itu terlalu berlebihan ya. Kita ambil sewajarnya saja. Jadi intinya itu seperti itu ya. Karena kan setiap orang memang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan itu salah satu anugerah dari Allah yang seharusnya kita syukuri, karena di balik kelebihan dan kekurangan yang kita miliki itu pasti ada kayak lebih hikmahnya gitu kan. Jadi solusinya seperti itu ya Nabila Aprilanda. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan kesimpulan mengenai masalah Nabila Aprilanda tadi, mengenai solusinya untuk ke belakangnya itu seperti apa? Oke, mungkin tidak ada ya. Jadi kalau menurut Ibu sendiri ya, ke belakangnya itu Nabila itu kayak lebih gimana ya? Kayak lebih ya udahlah, terserah mereka ngomong apa gitu. Jangan terlalu dipikirin, terus pokoknya kayak lebih abaikanlah, terserah mereka, karena kita kan juga mempunyai karakter yang unik menurut kita masing-masing kan. Jadi ya udahlah, abaikan, lebih gitulah. Intinya ambil atau menjadikan suatu perbandingan itu motivasi untuk Nabila Aprilanda, bagaimana kedepannya Nabila itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya berikan masukan kepada Nabila, saya dan teman-teman terutama intinya. Oke, karena berhubungan waktu juga sudah habis, maka kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya. Jika ada waktu kosong, kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok lagi. Jadi teman-temannya sepakat mau hari apa kita mengadakan pertemuan lagi. Bu, boleh sedikit kesimpulan? Oh, kesimpulan mengenai masalah Nabila tadi ya. Jadi poin yang saya ambil tuh, ketika ada seseorang yang
membandingkan kita tuh lebih kayak bersikap bodo amat gitu. Ih, setelah mereka lah mau ngomong apa, yang penting kita nggak kayak gini gitu. Kita bisa buktikan kalau kita tuh lebih baik dari mereka gitu, lebih ke depan daripada mereka gitu. Jadi hal yang Nah, mereka menyadari kalau perkataan mereka tuh seakan kayak merendah, tapi di situ ada motivasi buat si yang yang diberikan komentar gitu. nah, tepatnya seperti itu Nabila. Nah, jadi sudah tahu kan ke belakangnya solusi ke belakangnya buat Nabila itu seperti apa? Nah, jelas Bu. Oke. Karena jadi kan kesimpulannya kita akan kesimpulannya tadi kayak abaikan acuh tak acuh gitu. Terserah mereka mau bilang apa. Nah, oke teman-teman, karena berhubungan waktu juga sudah habis ya, kita kemungkinan besar kita akan mengadakan pertemuan ini lagi. Jadi saya meminta kesepakatan teman-teman ingin dilakukan pertemuannya ini hari apa, jam berapa tepatnya, sesuai kesepakatan teman-teman. Minggu depan, hari yang sama, Bu. Oke, minggu depan hari yang sama berarti hari Sabtu jam 13 ya, jam 1 siang tepatnya. Kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok lagi. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan hari ini. Mungkin apabila ada kekurangan yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Kasih Bu.